Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Barreskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike, bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya, signifikan nggak anehnya? Sangat signifikan, sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan, dah kata kuncinya itu. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, Anyus melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional RI terkait ijazah Jokowi digelar pada hari Kamis kemarin. Tidak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pagi Pak. Ketua Umum Relawan Projo, Budi Aris Setiadi bersama sejumlah relawan
bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Budi mengungkap saat bertemu, Jokowi memperlihatkan ijazah sarjananya. Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah asli. Urusan yang lainnya ijazah yang tanya Pak Freddy. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada, dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah lihat nih, udah lihat, udah asli. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Deddy melibatkan BPK untuk audit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK, karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari Pemprov Jawa Barat? Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada perbedaan dana Pemda yang disimpan di bank antara Pemprov DKI dan Kementerian Keuangan. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah yang mengendap di bank. Kalau Jakarta, baik di Kemendagri, kami mengecek sendiri maupun di BI tidak ada perbedaan. Jumlah yang jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan 14,6 triliun itu betul. Dan ada dua, satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro. Dua-duanya diperbolehkan. Dan dua-duanya kita gunakan untuk menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang akan muncul timbul sampai dengan akhir Desember. Kami memperkirakan sampai dengan akhir Desember kurang lebih 16 sampai dengan 18 triliun yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Jadi artinya dana itu pun masih kurang. Maka dengan demikian saya malam, kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta 10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu. Sehingga dengan demikian, atau
yang kurang bayar DPH-nya dibayar kan gitu ke Jakarta. Maka dengan demikian apa yang disampaikan Pak Menteri betul, data nggak berbeda. Sekali lagi ya, betul data nggak berbeda. Jadi nggak ada polemik untuk Jakarta. Kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menteri 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Ya, berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025. Pertama, Provinsi DKI Jakarta 14,68 triliun rupiah. Kedua, Provinsi Jawa Timur 6,84 triliun rupiah. Ketiga, Kota Banjarbaru 5,17 triliun rupiah. Keempat, Provinsi Kalimantan Utara 4,7 triliun rupiah. Kelima, Provinsi Jawa Barat 4,17 triliun rupiah. Keenam, Kabupaten Bojonegoro 3,6 triliun rupiah. Ketujuh, Kabupaten Kutai Barat 3,2 triliun rupiah. Kedelapan, Provinsi Sumatera Utara 3,1 triliun rupiah. Kesembilan, Kabupaten Kepulauan Talaut 2,62 triliun rupiah. Kesepuluh, Kabupaten Mimika 2,49 triliun rupiah. Ke-11, Kabupaten Badung 2,27 triliun rupiah. Ke-12, Kabupaten Tanah Bumbu 2,11 triliun rupiah. Ke-13, Provinsi Bangka Belitung 2,1 triliun rupiah. Ke-14, Provinsi Jawa Tengah 1,99 triliun rupiah. Dan ke-15, Kabupaten Balangan 1,86 triliun rupiah. Ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berdalih perbedaan data dana pemerintah di bank antara Kemendagri dan Bank Indonesia masih dalam batas wajar. Ya, menurut Tito perbedaan terjadi karena dana sifatnya bergerak. Adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah pemimpin daerah terus terjadi. Perdebatan terjadi karena adanya perbedaan data dana simpanan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara. Menurut Mendagri, data yang dipaparkan Menkyu adalah data bulan Agustus, berbeda dengan milik Mendagri yang datanya per bulan Oktober. Selisih 18 triliun rupiah antara kedua data pun juga diungkap Mendagri. Hasilnya adalah itu adalah anggaran data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggaran yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Sebelumnya dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menanyakan selisih data dana pemerintah di bank yang mencapai 18 triliun. Menkyu pun meminta Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek perbedaan data ini. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya tanya-tanya 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18,
Mungkin pemudanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Sebelumnya disampaikan berdasarkan data Bank Indonesia yang digunakan Menteri Keuangan, dana simpanan pemerintah daerah mencapai 233 triliun rupiah. Sementara data Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD mencatat angka 215 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyerahkan proses hukum penggeledahan rumah dan kantor pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Kejaksaan Agung. Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Bea Cukai beberapa waktu lalu. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna menjelaskan, langkah hukum yang dilakukan para penyidik Kejaksaan Agung guna mencari dan mengumpulkan informasi dan data. Bahkan dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen. Benar bahwa tim penyidik Gedung Udar telah melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai salah satunya dan di beberapa titik di mana tindakan hukum ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ekspor. Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menegaskan, penggeledahan tersebut menjadi kewenangan pihak terkait. Biar aja lah, itu kan orang lab yang diperiksa katanya, biar aja ntar lihat. Tapi labnya complicated di lab itu. Bukan, itu kan ke lab kan kelihatannya si ekspornya cukup canggih itu. Tapi itu pasti akan debatable. Bukti ilmiah seperti apa, saya nggak tahu, biar aja terus berjalan. Itu Bapak yang melaporkan ke Pak? Bapak yang melaporkan bukan Pak? Purbaya pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Ya, tidak hanya kebijakan Menkeu Purbaya yang menjadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mengambil hati rakyat. Bagian masih Yusane. Menkeu Purbaya belakangan terus menjadi sorotan publik. Pria yang kerap disebut sebagai Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap kali muncul di hadapan publik, Purbaya tidak pernah lupa dengan gaya andalannya, menebar senyum sambil pose jempol, super percaya diri. Gaya Purbaya ini berhasil mengambil hati masyarakat karena dianggap penuh optimisme. Uniknya lagi, belum lama ini Purbaya dikabarkan mendapat penghargaan istimewa di jalan raya. Masyarakat memberikan mobil Purbaya prioritas karena dianggap berprestasi. Kita doakan saja pemirsa, aksi Purbaya tak hanya bikin warga tertawa, tapi juga bikin warga plus 62 lebih sejahtera. Pemirsa, radiasi radioaktif di kawasan Cikande, Tangerang, Banten masih membahayakan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi radiasi akan segera dipindahkan, sementara hewan ternak akan dimusnahkan. Petugas kembali menemukan hasil peleburan logam yang mengandung radiasi sangat tinggi, bahkan mencapai 10 mikrosievert per jam di Desa Sukatani, Tangerang, Banten. Jumlah ini jauh di atas batas normal yang harusnya hanya sekitar 2,5 mikrosievert per jam. Akibat temuan ini, 28 warga yang tinggal di zona merah, tepatnya di Lapak C, akan direlokasi ke tempat lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Serang juga akan mengamankan hewan ternak di lokasi terdampak radiasi.
Pemusnahan ini akan dilakukan setelah pengecekan di laboratorium di Serpong, Tangerang, Banten. Meski tidak terlihat sakit, namun bila terpapar radioaktif tidak bisa lagi dikonsumsi. Keputusan ini diambil dari kesepakatan bersama pemerintah daerah dan pusat. Nantinya bagi pemilik hewan ternak akan mendapatkan ganti rugi untuk setiap hewan ternak yang dimusnahkan. Pemerintah juga terus mendata warga yang tinggal di sekitar kawasan terpapar. Relokasi dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang ketiga masih dalam proses pendataan, sementara di gelombang kedua ada 30 kepala keluarga yang akan direlokasi. Sebelumnya di gelombang pertama, 19 kepala keluarga yang terdiri dari 64 orang direlokasi ke tempat aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Bekasi, Jawa Barat membantah ada dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap karyawati. Pada kasus dugaan kekerasan dan pelecehan, polisi masih melakukan penyelidikan. Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa RDA, pegawai SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat, masih dalam penyidikan polisi. Penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti serta rekaman kamera CCTV. Dalam narasi rekaman CCTV yang viral di media sosial, korban mengalami kekerasan fisik dan verbal serta pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh MKP atasan korban. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Korban yang tak terima melaporkan atasannya ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, Muhammad Kevin Pradana, Kepala SPPG Bekasi Selatan, membantah semua tuduhan korban. Bisa saya jelaskan, kemarin itu saya itu megang tangan dia, itu bukan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk memulai bekerja besok lagi secara normal. Sebelumnya, penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri atau meminta keterangan. Sebelumnya, video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Kepala Disub Jakarta menyebut tarif Transjakarta tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2005. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Ya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan Dinas Perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga.
Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar 15 triliun rupiah. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai hal kami akan kaji kembali. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari 95,35 triliun menjadi 79,06 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, rencana kenaikan tarif Transjakarta menuai reaksi warga dan berikut tanggapan warga. Sebenarnya kalau untuk kenaikan tarif itu nggak ada masalah sih, misalkan memang untuk perbaikan fasilitas, untuk kepentingan masyarakat, mungkin tempat busway-nya jauh lebih baik, Transjakarta juga tepat waktu, is okay. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya mungkin bisa dikaji ulang sih kebijakan itu. Kalau menurut aku sih dengan TJ yang udah menyebar luas ya, bahkan sampai Bogor juga, aku kan tinggal di Bogor, dengan kenaikan tarif 5.000 itu sih aku setuju aja sih, karena kalau misalnya ditingkatkan lagi terus lebih banyak lagi gitu jalurnya, itu bakal jadi lebih bagus juga. Kalau menurut saya sih agak memberatkan ya, karena dengan 3.500 saja walaupun subsidinya agak besar, cuman harga terjangkau kalau 3,5. Kalau 5.000 tuh kan naik ya, berarti agak lebih mahal lagi untuk memberatkan juga pekerja-pekerja yang biasa naik ya. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca diguyur hujan sejak siang hari, sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta sempat mengalami kemacetan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Petamburan, Jakarta Barat. Selamat malam Dilami, seperti apa situasi terkini di sana? Masih macet atau tidak? Ya, selamat malam Redi dan juga pemirsa. Kalau misalnya saya gambarkan untuk situasi di Jalan Selipi menuju ke arah Pancoran, ini memang nampaknya ramai lancar Reni dan juga pemirsa ya. Tentu ini jauh berbeda Reni kondisinya dengan 2 hingga 3 jam yang lalu, karena kondisinya cukup padat, kemudian hujan juga sempat deras yang mengguyur kawasan Selipi ini Reni dan juga pemirsa. Nah, untuk saat ini kami bisa melihat ya, untuk kendaraan memang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang ingin mengarah ke Pancoran. Namun begitu Reni, kalau dari arah sisi lain saya juga tidak begitu melihat kepadatan yang signifikan ya kalau dari arah Pejompongan menuju ke arah Selipi. Karena hujan memang sudah reda Reni ya, namun jam-jam rawan ini memang juga sudah terlewatkan, karena kalau untuk di daerah Selipi ini Reni, jam rawan itu kisaran pukul 4 hingga pukul 8 malam. Terlebih pada hari ini memang sejak sore diguyur hujan yang lumayan cukup deras, sehingga terjadi sejumlah kepadatan di daerah jalan, baik itu di dalam tol kota seperti tol Cawang, kemudian di sejumlah jalan juga ya, baik itu kalau dilihat di CCTV dari arah Kuningan ke Semanggi, kemudian dari arah Pejompongan hingga ke Selipi. Namun untuk saat ini kami juga bisa bilang kembali Reni bahwa situasi sudah kembali normal. Nah, memang Reni, kalau misalnya kita rangkum begitu ya, selalu setiap hari Jumat ini selalu padat
terlebih jam-jam pulang kerja, karena hari Jumat ini biasanya dihabiskan masyarakat untuk berakhir pekan bersama dengan rekan dan juga keluarga, sehingga terjadilah kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Selain itu juga Reni, kalau bisa saya bilang ya, daerah Selipi ini merupakan daerah yang memang menuju ke arah Jakarta, sehingga ini jadi daerah krusial begitu ya, Reni, daripada masyarakat, karena di sini juga dekat sekali dengan pusat perbelanjaan, sehingga kepadatan memang terus terjadi juga. Setelah itu Randy, kalau kita lihat ya di halte ini juga. Baik Dilami, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya. Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Polisi tidak melakukan penahanan setelah Lisa diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Ya, selama 5 jam lamanya Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Lisa dicecar 44 pertanyaan. Usai diperiksa, Lisa tidak banyak bicara. Ia hanya mengaku jika kasus ini memberikan banyak efek dalam hidupnya. Kalau yang kita siapkan lancar, bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget, dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dah itu aja. Ya. Terima kasih. Ya, sementara itu pengacara Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengaku kliennya akan kooperatif dan menjalani proses hukum hingga ke pengadilan. Mengikuti dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah dijalankan oleh Cyber Bandung, dan kita juga terima kasih. Ya, kedepannya kami siap untuk kooperatif dan menjalanin bagaimana nanti mau rapat. Dua organisasi sayap Partai Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar dan Angkatan Muda Pembaharan Indonesia, mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin 20 Oktober 2025. Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Unggahan-unggahan tersebut dinilai telah melanggar pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa, itu kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari Ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai serangan di media sosial terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak berdasarkan fakta. Menurut Idrus, framing negatif terhadap Bahlil di media sosial tersebut hanya berdasarkan opini. Yang melakukan bersembunyi di balik kata demokrasi itu yang tidak dikendalikan oleh nilai-nilai Pancasila berarti kebablasan. Framing negatif terhadap Bung Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila, dan karena itu saya katakan itu sudah kebablasan. Kembali ke jalan yang benar. Itu. Kebebasan berekspresi menurut Idrus seharusnya diarahkan untuk membangun bangsa, bukan menyebarkan kebencian dan fitnah. Idrus menilai beragam ujaran kebencian yang tertuju kepada Bahlil dinilai sudah melampaui batas. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah memaafkan pembuat serta penyebar meme yang berisi hinaan terhadap dirinya. Namun Menteri SDM menyesalkan jika serangan bersifat pribadi dan mengandung unsur rasisme. Saya doakan yang riso-riso pun nggak perlu riso kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi,
sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Begitupun Indonesia tanpa Kalimantan, bukan juga Indonesia. Jadi jadikanlah rumah kita bersama yang namanya Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Kita harus jaga kekompakan ini. Jangan sampai kita terlena dengan politik divided impera ala tradisional yang ala yang primitif. Jangan. Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang manusia di muka bumi hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai melebihi batas kemampuan kita. Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua. Dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikanlah kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir. Semoga mereka kembali kepada jalan Siratal Mustaqim. Yakin informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah resmi melegalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Namun kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Ampuri. Sekjen Ampuri Zaki Zakaria menyebut umroh mandiri sekilas nampak seolah memberi kebebasan. Namun ini merupakan celah baru tanpa pelindungan. Selain itu, ibadah suci tidak seharusnya menjadi transaksi digital tanpa ruh. Umroh juga bukan wisata, melainkan ibadah yang membutuhkan bimbingan. Di dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. 3. Memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. 4. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter. 5. Memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Angin kencang dan hujan lebat menghantam kota pesisir Danang, Vietnam pada hari Rabu. Rekaman menunjukkan para pekerja kota bersiap menghadapi banjir bandang dengan menutup jalan-jalan untuk membatasi akses pengunjung. Polisi juga terlihat berpatroli di jalan-jalan dan mengalihkan lalu lintas ke area yang lebih aman. Para ahli meteorologi telah memperingatkan bahwa wilayah dari Hating hingga Quang Ngai harus bersiap menghadapi hujan lebat berkepanjangan yang berlangsung hingga Senin mendatang. Pihak berwenang Vietnam telah mengaktifkan peringatan resiko bencana nasional level 3 dan juga imbauan mendesak telah dikeluarkan. Hancurnya fasilitas kesehatan di Gaza membuat para penyintas kanker harus mencari alternatif berobat. Hampir 200 penderita kanker asal Gaza berobat ke negara tetangga Yordania. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Reni Armsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Puluhan anak-anak penyintas kanker dari jalur Gaza berjuang mendapatkan pengobatan layak di aman Yordania.
Mereka terpaksa meninggalkan Gaza setelah fasilitas kesehatan di tanah air mereka dihancurkan tentara Zionis Israel. Rumah sakit King Hussein Cancer Center di Amman, Yordania kini menjadi harapan terdekat bagi para penderita kanker asal Gaza. السرطان الذين تم إخراجهم من غزة هم وعائلاتهم نغطي علاجهم نغطي إقامتهم نغطي الطعام نغطي المدارس التعليم نغطي كل شيء لهم نحن نأمل أن نستطيع بدعمكم ودعم الشعب الأندونيسي ودعم كل من يحبنا ويحب رسالتنا. Dengan kendala bahwa kita tidak bisa melakukan bantuan langsung ke Gaza, jadi potensi ataupun peluang untuk membantu warga Gaza yang kebetulan dirawat di rumah sakit yang ada di Jordan itu juga merupakan peluang ya, termasuk peluang lainnya itu adalah di tenda-tenda pengungsian warga Palestina yang ada juga di Jordan. Selain mendapatkan pengobatan gratis, para penderita kanker asal Gaza juga mendapatkan pendampingan psikologis dan fasilitas tempat tinggal sementara bersama keluarganya selama proses pengobatan. Dari Amman, Yordania, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan.